Ada update baru nih buat pengguna Blackmagic Camera for iPhone yang menurut gue bakal kepake banget untuk para content creator. Halo semuanya, selamat datang di channel SN Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini harusnya videonya singkat aja karena gue pengen bahas sebuah update yang menurut gue cukup seru dan gua rasa kalian harus tahu, terutama kalau teman-teman pengguna iPhone gitu ya, untuk produksi konten-konten kalian. Karena ini ada sebuah update terbaru dari Blackmagic Camera App atau aplikasi yang sering banget digunakan para videographer profesional kalau pakai iPhone gitu ya, yang menurut gua meng-unlock beberapa fungsi. Sebenarnya nggak beberapa fungsi sih, cuma satu fungsi tapi memang penting banget di versi terbarunya Blackmagic Camera App 3.3 kali ini. Tapi sebelum gua masuk soal update-nya sendiri, gue pengen ngingetin kalau kalian serius belajar fotografi atau videografi, kalian bisa cek di bosandikelas.id. Kelas-kelas yang disediakan di situ bener-bener seru-seru banget, dari basics kamera sampai beberapa hard skill di dunia fotografi yang kalian bisa lihat sendiri aja dan dijual dengan harga yang sangat murah. Belum lagi yang gue lihat materinya juga bener-bener ringkas, ekspres, nggak kebanyakan teori, tapi kalian bisa langsung ikutin karena langsung ditunjukin secara prakteknya. Jadi kalau kalian udah kepo, langsung aja cek bosandikelas.id. Mumpung harganya juga masih murah-murah banget. Oke, balik lagi ke pembahasan seputar Blackmagic kamera ini. Mungkin sedikit intermezzo ya, buat yang belum tahu, kita itu sering banget bereksperimen untuk bikin produksi profesional itu cuma pakai iPhone. Berkali-kali kita udah pakai, ini dari zaman iPhone 15 Pro ya, yang paling nggak udah USB Type-C dan yang udah support Apple Lock juga. Berkali-kali kita itu syuting video utama itu pakai iPhone doang, bahkan kita ada syuting video-video yang kelasnya profesional juga, kayak kita sempat bahas waktu itu FX3 atau FX30 gitu ya, sebuah kamera mirrorless cinemanya Sony. Kita bahas A-roll-nya itu pakai iPhone, lensa cinema Type itu juga kita A-roll-nya pakai iPhone. Bahkan kita ada video yang full review dari A-roll sampai B-roll-nya itu full pakai iPhone Pro Series doang gitu ya. Digabung iPhone 15 Pro dan 16 Pro waktu itu. Waktu kita review drone DJI Air 3S gitu. Dan ya benar-benar seru banget karena ternyata possible buat kita produksi profesional pakai sebuah iPhone seri Pro. Dan jarang banget ada yang nyadar sampai akhirnya kita kasih tahu produksi atau video tersebut itu diproduksi pakai sebuah iPhone. Hal itu bisa kita lakukan karena memang kita juga udah sempet develop LUT juga yang menurut gua sendiri sangat puas buat para pengguna iPhone. Tapi ini khusus 15 Pro ke atas ya. Yang udah bisa pakai Apple Lock, kita ada bikinin LUT yang bisa bikin warnanya itu jadi kayak kamera mirrorless. Kalau udah kepo ya kalian bisa cek. Jadi ini promosi lagi ke stdigital.id gitu ya. Sama yang paling mantap memang waktu itu ketika kita mulai produksi pakai iPhone, aksesoris yang dipakai juga gokil-gokil. Kayak contohnya di sini kita ada, ini stand Ulanzi sih baru-baru sebenarnya dan ini game changer banget. Sama kita juga dari dulu pakai si Snapsys Reload ini yang fungsinya bisa bikin si iPhone-nya itu record langsung ke SD card sambil tetap pakai mic wireless. Ya pokoknya ketika kita explore itu seru banget buat produksi pakai iPhone. Sayangnya gue sekarang udah pindah dari 17 Pro gue ke iPhone Air ini, makanya gue jarang banget sekarang bikin konten seputar iPhone gitu kan. Gue pengen coba balik lagi ke 17 Pro, ternyata harganya naik. Dan sayang banget karena gue harusnya tinggal nunggu sekitar September lagi gitu ya, sekitar akhir-akhir tahun harusnya 18 Pro keluar gitu kan. Jadi ya tahan dulu aja. Cuman tiba-tiba Blackmagic keluarin update yang menurut gue tetap harus gue bahas di sini karena ini adalah update yang udah gue tunggu-tunggu dari lama. Dan gue pernah mention ini juga untuk ada update ini di Blackmagic yang update selanjutnya dari setahun atau 2 tahun lalu. Cuma gue nggak tahu ya di video yang mana, tapi gue pernah mention ini dan akhirnya update-nya nongol. Buat yang nggak tahu, Blackmagic Camera sendiri itu memang aplikasi wajib ya kalau kalian serius untuk explore video di iPhone. Karena pertama kita suka banget pakai Blackmagic Camera App. Pertama itu dia bisa pakein LUT tadi, LUT yang kita juga ada jualan LUT-nya dan LUT-nya bisa dipakai langsung di Blackmagic Camera App. Dan ada opsi bukan cuma buat preview, tapi ketika kalian record di Blackmagic Camera App, kalau kalian pilih record to LUT-nya nyala, hasil videonya langsung jadi dengan warna kamera mirrorless gitu. Nggak perlu kalian grading, nggak perlu kalian editing, hasilnya langsung jadi dengan LUT yang dipakai gitu. Lalu kalian juga bisa pakai Apple Lock, itu pakai format H265. Kalau kalian pakai native-nya iPhone 15 Pro, 16 Pro, 17 Pro, kalian kalau pengen record Apple Lock itu harus pakai mode ProRes, which is makan memori gede banget gitu ya. Dan kita meminimalisir itu dengan
pakai Apple Lock tapi bisa ke H265. Itu cuma bisa dilakukan di third party app dan salah satu yang paling oke itu adalah di Blackmagic Camera ini. Sama kalian juga yang kita suka banget ya, kalian juga bisa kontrol iPhone yang kalian pakai buat syuting itu pakai iPhone lain atau pakai sebuah iPad gitu. Dan bisa multi kamera juga kontrolnya. Which is bener-bener gila banget gitu ya. Dan itu yang membuat kita demen banget sama Blackmagic Camera App ini. Dan akhirnya muncul update yang udah gue tunggu-tunggu selama ini, yaitu adalah bisa kita kontrol menggunakan Apple Watch. Jadi kita bisa kontrol itu nggak usah pakai iPad terpisah atau pakai iPhone lain terpisah, walaupun itu tetap fitur yang mantap juga. Tapi sekarang kita bisa atur, kontrol, dan lihat komposisi itu menggunakan Apple Watch aja. Jadi caranya gampang banget, kalian tinggal update aja, pastiin udah pakai versi yang terakhir yang Blackmagic Camera App 3.3. Lalu kalian install juga Blackmagic-nya di iWatch, bukan iWatch ya, Apple Watch kalian. Lalu ya udah, kalian tinggal buka dulu aja. Nanti kita kasih B-roll-nya juga ya, tapi kalian intinya tinggal buka aja Blackmagic kameranya. Kalian tinggal buka Blackmagic kameranya, kurang lebih kayak gini nih, gue kasih lihat ke situ. Tapi nanti kita kasih B-roll-nya juga ya. Lalu kalian buka aplikasinya di Apple Watch kalian. Kelihatan nggak? Nih gue ada di bawah. Tag. Dan nah, otomatis dia langsung connect. Gue bisa lihat komposisi gue. Jadi kalian kan bisa lihat juga di situ. Gue juga bisa lihat di sini. Dan gue misalkan nih ya, gue pengen bikin, gue agak tengah, jangan sampai headroom gue hilang gitu kan. Cuma dia agak ngelek-ngelek gitu. Itu agak disayangkan, tapi dia agak ngelek-ngelek. Tapi balik lagi ya, paling nggak untuk ngelihat aja, untuk kita dapat komposisi, jangan sampai ada headroomnya. Jangan sampai hilang headroomnya. Ini apa lagi nih? Dapat gitu. Dan gue bisa lihat. Cuma ya dia kadang ngelek-ngelek, kadang dia nge-restart gitu kan. Kadang kalau udah nge-freeze banget kita bisa keluar dulu dari app sininya, kita buka lagi, dia langsung refresh lagi. Tapi balik lagi ya, kegunaannya adalah untuk kita ngatur komposisi. Sekarang akhirnya gue bisa produksi kayak gini pakai kamera utama dengan kepedean yang lumayan tinggi karena gue bisa ngatur komposisinya langsung dari sini. Dan ada berbagai settingan juga yang membuatnya lebih terasa profesional. Karena sebenarnya fitur ini tuh nggak inovatif, ini biasa aja. Karena kalau kalian pakai native kameranya si Apple tuh udah bisa juga. Tapi di sini sekarang ada audio barnya. Kalian bisa lihat kalau kalian pakai mic eksternal gitu ya, kalian bisa tes suaranya masuk atau enggak karena ada audio barnya. Lalu ada berbagai pengaturan-pengaturan yang bisa kita atur juga. Kayak contohnya auto WB, auto fokus dan lain sebagainya. Sama di paling bawahnya itu ada pengaturan LUT. Ada no LUT, preview only, sama yang tadi gue sempat jelasin juga, record to file, dimana file kalian bakal langsung mateng gitu. Jadi ini adalah fitur yang menurut gue game changer banget. Dan itu kenapa tadi keluar ya di situ ya? Cuma ya kurang lebih begitu. Menurut gua ini seru banget. Soal smoothness-nya masih patah-patah, gua masih bisa wajarkan lah karena ini versi pertama. Mungkin nanti 3.3.2 mungkin ya. Mungkin nanti setelah update lagi bisa jauh lebih lancar karena connection-nya kan sebenarnya si jam sama si ini tuh bisa connect via wireless, jaringan wireless yang direct gitu ya. Jadi ya menurut gua kedepannya harusnya bisa diperlancar lagi gitu. Cuman intinya ini adalah fitur yang udah lama gue tunggu-tunggu, dan kalau gue pengguna 17 Pro sekarang, gue yakin akan banyak konten-konten kedepannya yang kita shoot cuma pakai iPhone lagi gitu. Cuman ya sayangnya untuk sekarang gue tidak ada Sky yang pakai 15 Pro, tapi dia tidak pakai Apple Watch. Tapi ya ini ya sedikit informasi aja lah buat kalian. Mungkin tunggu 18 Pro baru gue akan gacor lagi buat bahas-bahas produksi pakai iPhone gitu ya. Semoga update kameranya juga ada update yang signifikan di 18 Pro. Tapi ya paling itu aja sedikit pembahasan gue seputar update terbaru dari Blackmagic Camera App ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada koreksi saran atau pertanyaan silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.